Perkenalkan, nama saya Divania Regina Kaeng dari kelas 6 MB2, nomor absen 6. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang proses produksi dari mata kuliah manajemen produksi. Di dalam proses produksi ini ada 5 bagian, namun ada 5 bagian. Yang pertama, tujuan proses produksi. 2. Jenis proses produksi. 3. Teknologi proses. 4. Rekayasa ulang. 5. Etika dan proses ramah lingkungan. Dan 6. Yang paling terakhir, metode analisis proses produksi. Tapi sebelum saya membahas dalam 6 bagian ini, saya akan menunjukkan proses produksi dalam pembuatan es kristal. Nah, ini dia nih yang paling dicari saat udara panas dan gerah. Apalagi kalau bukan es batu. Teman-teman pasti sering deh lihat es batu model begini. Yap, ini namanya es batu kristal. Biasa ditemukan pas beli minuman-minuman dingin. Tapi pada tahu nggak kenapa es batu kristal ini bentuknya silinder kayak gini? Nah, daripada penasaran, Unyil ajak langsung deh ke pabriknya yang ada di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Yuk, kita kemon! Buat bikin es batu untuk dikonsumsi, bahan baku air didatangkan langsung dari tempat pemasok pengolahan air minum dan ditampung dalam tangki-tangki penampungan yang bisa menampung air bersih sebanyak 2 ton. Air bersih ini belum bisa langsung diproses jadi es batu loh. Air harus melewati beberapa proses filtrasi atau penyaringan biar lebih higienis. Pertama, ada filter pasir mangan atau pasir kuarsa, bertugas menyaring kadar zat besi tinggi dalam air. Kedua, filter karbon yang dikenal punya daya serap yang tinggi untuk penjernih air, juga bisa menyaring bau dan rasa pada air. Ketiga, ada filter pasir silika, menyaring kotoran berukuran kecil yang masih terbawa bersama air. Keempat, air bakal melewati filter ultrafiltrasi 1 dan 2. Bisa menyaring partikel-partikel berukuran sangat kecil. Dan yang terakhir nih, ada filter ultraviolet yang fungsinya membunuh mikroorganisme seperti bakteri, kuman, dan juga virus dalam air yang bisa berbahaya untuk kesehatan. Air yang sudah melalui proses filtrasi tadi disebut dengan air baku yang siap dijadikan es batunya deh. Ini dia cara kerjanya. Air baku yang ditampung dalam tangki bakal dipompa masuk ke dalam mesin. Di dalamnya terdapat pipa-pipa sebagai jalur aliran si air baku yang terus berputar naik dan turun. Pipa-pipa yang juga bertugas sebagai cetakan ini bakal didinginkan pakai bantuan mesin kompresor bertenaga besar. Udara dingin dari kompresor langsung seketika mendinginkan pipa-pipa berisikan air. Dan air jadi membeku deh. Ini juga yang menjelaskan kenapa bentuk es batu kristal ini umumnya berbentuk silinder dengan lubang di tengahnya. Ya karena bentuknya berasal dari pipa cetakannya kan. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang tujuan proses produksi. Tujuan proses produksi dari perusahaan adalah menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien. Hal ini bisa terwujud apabila perusahaan dapat merancang dengan baik peralatan dan teknologi yang digunakan, sumber daya manusia yang melaksanakan layout atau tata letak fasilitas, jumlah barang yang dihasilkan secara kapasitas produksi. Sekarang kita akan masuk dalam jenis proses produksi. Untuk memahami jenis proses produksi, maka kita perlu perhatikan variasi atau jenis. Semakin ke atas menunjukkan variasi, semakin tinggi. Semakin ke kanan menunjukkan volume perusahaan, semakin tinggi. Fokus pada proses suatu job shop, variasi produknya tinggi, volumenya rendah. Jenis proses produksi berulang variasinya, sedang volume, sedang
fokus pada proses variasinya rendah, volumenya tinggi. Kustomisasi masa variasinya tinggi dan volumenya tinggi. Sekarang kita akan masuk dalam teknologi proses. Bahwa untuk melakukan aktivitas proses produksi dibutuhkan dukungan teknologi. Ada otomatik, pengendalian proses, sistem visi, robot, bagaimana menata barang yang ada di gudang. Dan yang pada saat ini kita akan masuk dalam rekayasa ulang proses, yaitu pemikiran ulang, restrukturisasi organisasi yang bertujuan untuk memperbaiki proses dan memperbaiki layanan yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu melalui e-commerce, social media, ATM, drive-thru, dan melakukan layanan secara online. Sekarang kita akan masuk dalam etika dan proses ramah lingkungan. Kesadaran perusahaan akan pentingnya hidup berdampingan dengan lingkungan, menyebabkan kesadaran terhadap menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Perusahaan dikatakan berhasil apabila dapat menghasilkan barang yang tidak mencemari lingkungan. Dengan melakukan proses ramah lingkungan, maka perusahaan dapat melakukan efisiensi biaya. Beberapa perusahaan telah membuktikan melakukan proses yang ramah lingkungan, maka biaya operasionalnya mengalami penurunan. Pengurangan limbah produk dengan merancang proses ramah lingkungan, maka limbah produk dapat dikurangi. Pengendalian buang kendaraan dengan menggunakan proses yang menghasilkan atau meminimalkan limbah asap dari kendaraan. Dan perusahaan telah melakukan daur ulang terhadap hasil atau produk yang dianggap sebagai limbah. Sekarang kita akan masuk juga dalam metode dalam desain proses. Jadi metode dalam desain proses artinya bahwa kita bisa menganalisis apakah proses produksi yang kita lakukan itu sudah efektif atau efisien dengan menggunakan 5. Yang pertama, dengan menggunakan 5 hal. Yang pertama, diagram alir. Diagram alir ini menjelaskan urutan-urutan proses yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, pemetaan fungsi. Pemetaan fungsi waktu, kita bisa buat kegiatan-kegiatan yang ada pada perusahaan, kemudian alurnya, dan juga kita tentukan waktu dari masing-masing kegiatan dengan mengetahui waktu yang ada. Kita bisa menggunakan pengendalian atau inspeksi apakah waktu yang dibutuhkan ini bisa diperpendek. Yang ketiga, pemetaan aliran nilai. Pemetaan aliran nilai ini yaitu perusahaan memetakan kegiatan. Ada 3, yaitu information flows, material flows, dan lead time ladder. Ini digunakan untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada konsumen. Keempat, yaitu diagram proses, yaitu kita menentukan kegiatan-kegiatan proses produksi yang ada di perusahaan. Dan yang paling terakhir yaitu perencanaan pelayanan, biasanya pada perusahaan jasa. Itulah beberapa materi yang saya jelaskan tentang proses produksi dalam mata kuliah manajemen produksi. Itulah hasil dari materi produksi yang saya jelaskan. Terima kasih.